Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soli dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini Bu Titi akan bercerita tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam yang sabar dan selalu menepati janji. Mau tahu kisahnya? Yuk sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selamat mendengarkan. Anak-anak, diceritakan dari negeri Syam ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Tapi raja itu sudah tua. Kemudian sang raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengumpulkan seluruh rakyatnya ke depan istana. Dengan sigap sang pengawal langsung memanggil rakyatnya. Kumpul, kumpul, ayo kita kumpul. Raja mengundang kita ke istana, katanya. Setelah itu pengawal menghadap raja. Daulat paduka raja, hamba telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh raja. Dengan waktu yang sangat cepat, rakyatnya langsung berkumpul di depan istana. Dan saat itu pula raja menyapa para rakyatnya. Assalamualaikum rakyatku. Sengaja aku kumpulkan kalian di sini. Mengingat keadaanku yang sudah semakin tua. Aku bermaksud mencari penggantiku untuk memimpin kerajaan ini yang akan aku pilih di antara kalian. Ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Dia mampu untuk berpuasa setiap hari, sholat sepanjang malam, dapat menahan sabar seumur hidupnya. Tanpa ada yang menduga, datanglah satu pemuda dari kerumunan rakyatnya. Insya Allah, Raja, aku siap untuk menggantikanmu. Semuanya menatap pemuda itu. Siapa gerangan dia? Kemudian Raja memanggil pemuda itu. Wahai anak muda, kemarilah. Siapa gerangan namamu? Kata sang raja. Hamba adalah Bashar, Tuan Raja. Bashar, putra Ayub. Sambil tersenyum dia berkata, ternyata ada di antara rakyatku keturunan seorang nabi. Kemudian sang raja memanggil pemuda itu. Kemarilah wahai anak muda. Sanggupkah engkau berpuasa setiap hari juga? Sanggupkah engkau sholat malam terus menerus? Dan sanggupkah engkau menahan marah seumur hidupmu? Kata sang raja kepada sang pemuda itu. Insya Allah yang mulia, saya akan sanggup melaksanakannya. Baiklah, kalau memang engkau sanggup, sambil menepuk bahu anak muda itu, maka kau akan kuberi gelar dengan nama Zulkifli, yang artinya orang yang memegang janji. Harapanku, kau akan memegang janjimu ini untuk menjaga amanah dari rakyatmu. Dan sekarang kuserahkan tongkat kerajaan ini kepadamu. Terima kasih Tuan Raja, aku terima tampuk kerajaan ini dari tanganmu. Nah anak-anak, semenjak saat itu, Bashar dipanggil dengan sebutan Zulkifli. Apa tadi artinya Zulkifli? Artinya adalah orang yang memegang janji. Ketika suatu malam, Raja Zulkifli sholat. Selesai sholat, beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba datang seorang yang sudah tua, berpakaian serba hitam, dan mempunyai wajah yang sangat seram. Dan orang itu sangat tidak sopan. Ketika pintu dibuka, dia langsung berjalan menghampiri kamar sang raja. Tuan, saya mohon jangan kau ganggu rajaku. Rajaku baru saja selesai ibadah. Beliau harus istirahat dan harus bangun begitu pagi tiba. Panggilkan rajamu sekarang. Aku ingin bertemu dengannya. Ada urusan penting yang ingin aku bicarakan kepadanya. Tuan, tidak bisakah kau datang esok hari? Kata pengawal. Atau maukah kau kuantar kepada wakil kerajaan? Tidak, aku tidak mau. Aku ingin berbicara langsung dengan rajamu. Sang raja ternyata mendengar percakapan mereka berdua.
Keluarlah sang raja dari kamarnya. "Ada apa, pengawal? Ada apa ramai sekali?" kata sang raja. "Ampun, tuanku raja. Orang ini masuk dengan tidak sopannya ke dalam kerajaan ini. Hamba tidak enak untuk mengganggumu, wahai raja." "Baiklah, tuan. Ada apa gerangan? Engkau ingin menemuiku di tengah malam seperti ini," kata raja. "Kamu raja yang kejam. Kamu raja yang bodoh picik. Lihat rumahmu. Rumahmu begitu mewah. Barang-barangmu begitu antik. Tapi rakyatmu sangat miskin. Kamu tidak punya perasaan kepada rakyatmu. Berhentilah kau jadi raja. Kau tidak pantas menjadi raja. Sia-sia saja kau sholat sepanjang malam. Kau puasa setiap hari. Kalau ternyata kau hanya mengumpulkan hartamu dan memperkaya dirimu sendiri." Kemudian raja hanya tersenyum. Kemudian kata sang raja, "Apalagi yang ingin kau katakan kepadaku?" kata sang raja. Dan sang raja melihat ke jendela. Ternyata sudah hampir pagi, kata sang raja. Anak-anak tahu bagaimana reaksi orang tua itu. Dia kaget. "Astaga, hari sudah siang. Aku harus pergi. Aku harus pergi." Dia lari terbirit-birit. Tiba-tiba pengawal bertanya kepada raja, "Wahai yang mulia, siapa gerangan orang itu? Sikapnya begitu aneh. Dia masuk dengan tiba-tiba. Kemudian dia marah-marah. Dan sekarang dia pergi begitu saja dengan berlari. Dia adalah setan yang sengaja ingin membuatku marah. Karena jika aku marah, berarti Allah pun akan marah kepadaku. Karena aku tidak menepati janjiku ketika aku diamanahkan oleh rakyat." Ternyata anak-anak, orang tua itu adalah setan yang berubah wujud menjadi manusia. Cobaan Zulkifli tidak hanya datang dari setan. Pada suatu ketika datang menghadap raja. "Ampun yang mulia, hamba tidak berhasil memungut sedekah dari rakyat. Mereka tidak mau mengeluarkan sedekah untuk saudara-saudaranya yang tidak mampu. Tetapi mereka berjudi dan bermabuk-mabukan, wahai Tuan Raja. Hamba mohon, apa yang mesti hamba lakukan, wahai Tuan Raja?" "Baiklah kalau begitu," kata sang raja. "Datanglah kembali kau kepada mereka dan berilah nasihat kepada mereka. Tidak boleh iri kepada yang miskin. Mereka harus bisa berbagi kepada yang susah." Para pengawal mendatangi rumah yang ada di sekeliling istana. Satu demi satu dia datangi rumah. Sampailah dia kepada sebuah rumah yang begitu berisik dan ramai terdengar dari luar. Kemudian pengawal itu mengucapkan salam. "Assalamualaikum saudaraku," kata pengawal. Sontak orang-orang yang ada di rumah itu menoleh ke arah pengawal. "Maaf saudaraku, kami diutus oleh raja untuk mengambil sedekah dari kalian yang akan kami bagikan kepada fakir miskin." "Apa? Kamu kesini hanya untuk mengambil uang dariku?" kata mereka sambil menghunuskan pedang. Dia hadapkan pedang itu kepada pengawal. "Aku tidak akan membayar sedekah. Ini akan kusedekahkan kepadamu dan akan kupenggal lehermu sebagai sedekah dari kami." Pengawal begitu kagetnya. Tuan, tolong dengarkan kami, Tuan. Kami hanya menjalankan amanah. Kami hanya menjalankan perintah dari Tuan Raja. Jangan kau bunuh kami. Katakan kepada tuanmu, katakan kepada rajamu, kami tidak akan membayar sedekah sedikit pun. Sampaikan kepada rajamu, kami tidak takut kepada raja. Cepat kamu pergi. Kalau kamu tidak pergi, akan kupenggal lehermu. Kemudian dikejarlah para pengawal itu. Pengawal itu ditendang, ditonjok, dan dianiaya oleh mereka. Para pengawal itu lari menghampiri kerajaan dengan wajah sangat pucatnya dan badan mereka kotor semua. Raja kaget. "Ada apa, wahai para pengawal?
ampun Raja, hamba takut kepada mereka. Hamba akan dipenggal leher hamba oleh mereka jika hamba memaksa meminta uang sedekah. Sungguh keterlaluan mereka itu, kata sang raja. Mereka harus kita tumpas, kata sang raja. Kita harus perangi mereka. Mereka sudah tidak bisa diajak berbicara secara lembut. Maukah kalian untuk berperang bersamaku untuk melawan mereka? Kata sang raja. Pengawal itu hanya tertunduk. Tak ada satupun yang berani menjawab. Datanglah satu orang kepada raja. Maaf tuanku, kami takut mereka akan mengejar ke sini dan mereka akan membunuh kami dan keluarga kami, tuanku. Kami ingin mengungsi dari negeri ini. Kami ingin menyelamatkan diri kami, Tuan Raja. Kemudian raja tersenyum. Apakah kamu tidak berpikir mereka akan mengejarmu dan mereka akan menebas semua lehermu? Sekalipun kalian selamat, kalian akan terlunta-lunta di negeri orang, kata sang raja. Fikirkan, renungkan ucapanku ini, kata sang raja. Apakah kalian tidak percaya bahwa Allah akan menolong kita? Allah akan menolong kita, kata sang raja. Kemudian prajurit itu berpikir dan berbicara salah seorang di antara mereka. Baiklah Tuan Raja, jika memang Allah dapat menyelamatkan nyawa kami di saat peperangan itu, kami akan mengikuti perintahmu Tuan Raja. Asalkan dengan syarat Allah menjamin jiwa kami, Allah menjamin keluarga kami, dan kami selamat dari peperangan, kata pengawal itu. Lalu raja memberi tanggapan. Baiklah, jika memang itu maumu, mari kita berdoa kepada Allah, memohon keselamatan kepadanya. Mari kita berdoa semuanya. Kemudian mereka berdoa kepada Allah bersama dengan raja. Singkat cerita, pada peperangan itu, kemenangan berada di pihak raja dan rakyatnya. Tidak ada satupun rakyat yang mati dalam peperangan. Betapa bahagianya rakyat dan rajanya. Mereka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kisah Nabi Zulkifli Allah simpan di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 85 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Baiklah anak-anakku sekalian, dari kisah Nabi Zulkifli ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah, jadilah kita orang yang selalu menepati janji. Dan jika berjanji, dahulukan dengan kata insya Allah. Yang kedua adalah, jangan pernah melupakan sholat. Dan yang ketiga, bahwa puasa dapat menahan diri kita dari rasa marah. Demikianlah kisah Nabi Zulkifli ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.